Selamat siang, sahabat InstaLife yang saya kasihi. Topik yang saya bahas kali ini adalah waspadai gejala demam dan cara mengatasinya secara awam pada orang dewasa di era new normal atau era adaptasi kebiasaan baru. Demam adalah gejala penyakit yang saat ini cukup ditakuti oleh masyarakat karena takut kena COVID katanya. Maklum, karena COVID-19 memang sebagian besar bergejala demam. Yang dimaksud dengan demam adalah peningkatan suhu tubuh kita karena interaksi pertahanan tubuh terhadap proses infeksi dan non-infeksi. Suhu tubuh manusia bisa naik turun bervariasi sekitar 0,6 derajat Celcius dengan suhu terendah di pagi hari. Semakin siang, suhu tubuh kita akan meningkat seiring dengan aktivitas kita sepanjang hari. Pusat pengaturan suhu tubuh ada di bagian otak yang bernama hipotalamus. Sebagian besar penyebab demam adalah penyakit infeksi dan terbanyak disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang non-infeksi bisa dikarenakan efek samping obat, kanker, luka bakar, radang persendian. Suhu tubuh juga sangat sensitif terhadap perubahan kadar hormonal. Contohnya suhu meningkat pada masa premenstruasi dan ketika menstruasi suhu tubuh akan turun. Bagaimana cara tubuh kita demam? Sahabat InstaLife sekalian, mari kita lihat gambar berikut ini. Kuman masuk ke tubuh kita melepaskan pirogen eksogen atau zat dari kuman yang menyebabkan demam. Lalu antibodi kita juga ikut melepaskan pirogen internal sebagai sinyal untuk mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, pirogen mengalir ke otak sampai ke hipotalamus, menginstruksikan untuk meningkatkan suhu tubuh. Gejala-gejala tubuh yang terjadi ketika suhu tubuh meningkat adalah denyut jantung meningkat, kulit pucat dan kering. Jika demam terlalu tinggi, badan akan menggigil. Kompensasi tubuh kita dari demam adalah pembuluh darah di kulit akan melebar untuk membawa kelebihan panas tubuh ke permukaan kulit kita. Kemudian kita mulai berkeringat, seiring dengan menguapnya keringat akan membantu mendinginkan tubuh kita. Pengukuran suhu yang lazim dilakukan adalah mengukur di daerah lipatan ketiak. Tetapi untuk keakuratan pengukuran suhu tubuh, tetap yang paling baik adalah suhu dubur. Pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak digunakan termometer dahi yang penggunaannya tidak perlu bersentuhan alias touchless, sehingga lebih aman karena mengurangi kontaminasi kuman. Dari segi keakuratan, hampir sebanding dengan termometer dubur. Suhu normal manusia adalah 36,6 sampai 37,2 derajat Celcius. Dikatakan demam jika suhu ketiak atau mulut lebih sama dengan 37,2 derajat Celcius atau suhu dubur atau telinga atau dahi lebih sama dengan 37,5 derajat Celcius. Alat pengukur suhu tubuh manusia dinamakan termometer. Berdasarkan lokasi pengukuran suhu ada 4 macam, yaitu termometer mulut atau oral, termometer telinga atau timpani, termometer ketiak atau aksila, termometer dubur atau rektal, dan termometer dahi atau arteri temporalis. Suhu ketiak sekitar 0,6 derajat Celcius lebih rendah dari suhu dubur, sedangkan suhu mulut lebih rendah 0,3 derajat Celcius dari suhu dubur. Para sahabat InstaLife sekalian, bisa menambahkan angka-angka ini ke pembacaan suhu ketiak dan mulut untuk pembacaan yang lebih akurat atau sebanding dengan suhu dubur. Termometer digital saat ini adalah yang paling akurat dan lebih cepat untuk mengukur suhu dibandingkan dengan termometer air raksa. Termometer air raksa sebaiknya tidak digunakan lagi karena bahannya dari kaca yang mudah pecah dan mengandung zat merkuri yang berbahaya untuk tubuh kita. Sehingga saat ini lebih baik beralih ke termometer digital karena hasil lebih cepat, lebih nyaman dipakai dan lebih mudah dibaca.
Adapun jenis termometer lain yang kurang akurat seperti plastik strip termometer yang hanya mengukur suhu permukaan kulit, pacifier thermometer atau termometer dot, harus ditaruh di mulut anak jangka lama. Demikian juga dengan berbagai aplikasi smartphone untuk mengukur suhu juga tidak akurat. Jadi sebaiknya tidak dipakai. Termometer digital ada yang menggunakan inframerah atau infrared dan ada yang non-inframerah. Termometer non-inframerah adalah termometer mulut, ketiak, dan dubur. Sedangkan termometer yang menggunakan inframerah adalah termometer tembak atau thermal gun dan thermal scanner camera. Untuk saat ini yang lazim kita temukan di berbagai tempat seperti di rumah sakit, pasar, mal, dan tempat-tempat umum lainnya adalah termometer tembak dahi. Untuk termometer digital non-inframerah terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah termometer mulut. Sebaiknya dipakai untuk anak yang usia lebih dari 5 tahun sampai dewasa. Diletakkan di bawah lidah. Yang kedua adalah termometer ketiak. Bisa digunakan di segala umur dari bayi baru lahir. Dikempitkan, dilipat ketiak. Dan yang ketiga adalah termometer dubur. Biasanya digunakan pada usia kurang dari 3 tahun. Rata-rata waktu pengukurannya cepat, sekitar 1 menit saja. Dan ada bunyi bip atau alarm jika sudah selesai ukur suhu. Baterai termometer harus dicek berkala dan jangan lupa untuk membersihkan ujung termometer setelah dipakai. Untuk termometer digital inframerah terdiri dari termometer telinga dan dahi. Mengapa termometer dahi menggunakan arteri temporalis sebagai target pengukuran suhu tubuh? Ini dikarenakan arteri temporalis adalah satu-satunya arteri yang terbuka di permukaan kulit yang mempertahankan aliran darah konstan, diperlukan untuk suhu yang akurat secara non-invasif pada kulit. Tidak ada area kulit lain yang mempunyai sifat ini. Arteri temporalis sebenarnya dapat terlihat dengan kamera inframerah resolusi tinggi. Suhu yang terbaca adalah suhu arteri dan paling akurat dari semua suhu karena berasal dari jantung. Biasanya suhu akan mendekati suhu dubur atau rektal. Jika sudah minum obat pereda demam, termometer dahi akan menunjukkan penurunan suhu lebih cepat daripada dubur. Sebaliknya jika demam, suhu termometer dahi lebih cepat naik dibandingkan dubur. Menurut penelitian Harvard Medical School, termometer dahi lebih akurat daripada termometer telinga. Beberapa bulan lalu ada isu mengenai bahaya radiasi sinar inframerah jika sering ditembakkan pada kepala akan menimbulkan kanker otak. Itu adalah hoax. Sehubungan dengan viralnya berita bahwa thermal gun atau termometer dahi dapat membahayakan atau merusak otak karena memancarkan laser, maka saya mengutip dari pernyataan Departemen Fisika Kedokteran IMERI FKUI untuk meluruskan persepsi ini. Bagaimana sih sebenarnya cara kerja termometer inframerah? Suhu tubuh manusia normal sekitar 36–37 derajat Celcius berada dalam pancaran spektrum inframerah jika dilihat dari jangkauan radiasi elektromagnetik. Energi radiasi dari permukaan tubuh ditangkap dan kemudian diubah menjadi energi listrik dan ditampilkan dalam angka digital temperatur derajat Celcius pada termometer inframerah. Alat termometer dahi untuk screening suhu tubuh bekerja menerima pancaran sinar inframerah dari benda, bukan dengan memancarkan radiasi, apalagi laser. Sebaiknya alat termometer ini dikalibrasi minimal setahun sekali. Thermal scanner camera adalah bentuk lain dari termometer inframerah yang bisa digunakan untuk mengukur suhu tubuh banyak orang secara bersamaan. Alat ini sudah dipakai di Rumah Sakit Siloam Lipo Cikarang saat ini untuk memudahkan petugas kami untuk mengukur suhu pengunjung yang akan masuk ke gedung rumah sakit.
Untuk menurunkan suhu tubuh saat demam, kita menggunakan kompres air hangat, bukan kompres air dingin atau es. Biasanya saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Suhu terbaik saat mengompres adalah sekitar 40–50 derajat Celcius. Kompres dengan air hangat akan membuka pori-pori sehingga panas pada tubuh bisa keluar melalui pori-pori tersebut. Kompres dapat dilakukan selama sekitar 15 menit. Diletakkan di dahi, lipat ketiak, dan dada, dan dapat dilakukan berulang kali sampai suhu normal. Jika menggunakan hot pack untuk mengompres, cukup merendam cold hot pack ke dalam air panas selama 5 menit atau di microwave selama 1 menit. Setelah direndam, angkat dan cek dulu ada bocor atau tidak. Setelah itu, sebaiknya dibungkus dengan kain bersih supaya tidak mengiritasi kulit. Selain itu, usaha menurunkan demam bisa dengan mandi air hangat, menggunakan pakaian yang tidak terlalu tebal, banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi, menggunakan selimut jika menggigil. Jika perlu, minum obat penurun demam. Ada 3 macam obat penurun demam yaitu paracetamol, ibuprofen, dan aspirin atau acetosal. Dari ketiga obat yang paling aman untuk dikonsumsi adalah paracetamol. Ini dikarenakan paracetamol relatif aman untuk segala usia, ibu hamil dan menyusui, serta tidak mengiritasi lambung. Jika alergi terhadap paracetamol, kita bisa memilih alternatif obat demam yang lain, seperti ibuprofen dan aspirin atau acetosal yang bisa dibeli bebas sebelum ke dokter. Para sahabat InstaLife, kapan ya harus ke dokter? Jika demam tidak turun-turun dalam 3 hari, padahal sudah minum obat-obat penurun demam, sakit kepala dan pegal-pegal badan, tidak ada nafsu makan, muntah, nyeri perut, dehidrasi, bahkan sampai kesadaran menurun, segera ke dokter atau klinik, ataupun rumah sakit terdekat jika gejalanya berat untuk segera dirawat. Ketika sampai di dokter, sang dokter pasti akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan ada pemeriksaan penunjang lanjutan atau tidak. Setelah itu baru dilanjutkan dengan peresepan obat. Pasien dengan gejala demam ringan dapat berobat jalan, sedangkan pasien dengan gejala demam sedang sampai berat sebaiknya rawat inap. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan dapat berupa laboratorium darah dan air seni, radiologi seperti ronsen paru atau CT scan paru, ultrasound atau CT scan perut, dan EKG. Perlu diperhatikan para sahabat InstaLife bahwa pada masa pancaroba seperti saat ini, yaitu peralihan musim kemarau ke musim penghujan, antara bulan Oktober sampai Desember di Indonesia, biasanya kasus penyakit infeksi semakin meningkat. Penyakit infeksi seperti yang sudah diterangkan sebelumnya pada umumnya bergejala demam. Frekuensi terbanyak saat musim pancaroba adalah penyakit infeksi saluran nafas atas atau ISPA, yaitu batuk dan pilek. Saya akan membandingkan gejala COVID-19 dengan beberapa penyakit infeksi yang gejalanya mirip satu dengan yang lainnya, yaitu penyakit influenza, demam berdarah, dengue, demam tifoid, dan malaria. Khusus untuk malaria, mungkin sangat jarang ditemukan di Pulau Jawa, tetapi masih banyak ditemukan di daerah Indonesia bagian timur seperti Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Pola demam COVID-19 dan influenza kemungkinan mempunyai pola demam intermittent, artinya pola demam yang terdapat interval di mana suhu naik selama beberapa jam diikuti interval saat suhu turun kembali normal beberapa kali dalam 24 jam. Sedangkan demam tifoid termasuk demam kontinu, yaitu demam yang terus-menerus, tapi naik turunnya hanya kurang dari 1 derajat Celcius, seperti pola anak tangga selama 24 jam. Tapi tidak pernah menyentuh suhu normal. Setelah diobati, akan terjadi penurunan demam secara bertahap pula. Pola demam berdarah dengue seperti pelana kuda.
Maksudnya adalah 3 hari pertama demam tinggi, lalu terjadi penurunan yang signifikan pada hari keempat dan kelima, lalu suhu dapat meningkat kembali tapi tidak terlalu tinggi pada hari ke-6 dan ke-7 fase penyembuhan. Pola demam pada penyakit malaria mempunyai kekhasan, yaitu dimulai dengan menggigil, demam tinggi, diikuti dengan keringat saat demam turun. Jenis demamnya adalah paroksismal, yaitu demam berfluktuasi atau meningkat, ada yang setiap 24 jam, ada yang setiap 48 jam, dan ada yang setiap 72 jam tergantung jenis malarianya. Gejala beberapa penyakit infeksi yang saya bandingkan antara COVID-19 dan influenza atau demam berdarah, demam tifoid maupun malaria sangatlah mirip, seperti adanya gejala demam, kelelahan, nyeri otot maupun sakit kepala. Pada COVID-19 dan influenza yang menyerang saluran nafas banyak bergejala batuk dan sakit tenggorokan. Sedangkan gejala gangguan pencernaan banyak pada demam dengue, tifoid, dan malaria. Mungkin sahabat InstaLife ada yang masih belum mengerti kriteria apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi tersangka COVID-19. Menurut buku Tata Laksana COVID-19 edisi terbaru Agustus 2020, seseorang disangkakan COVID-19 jika terdapat gejala yang pertama adalah demam akut atau riwayat demam dan batuk. Lalu ada juga disertai dengan kriteria epidemiologi seperti riwayat tinggal atau bekerja di tempat resiko tinggi penularan, atau riwayat tinggal atau bepergian ke negara atau wilayah Indonesia yang ada transmisi lokalnya, atau bekerja di fasilitas kesehatan, atau juga punya riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Selain itu juga kita bisa dikatakan tersangka COVID-19 jika sedang menderita ISPA berat, dan juga jika kita ada keluhan hilang kemampuan indera perasa dan penciuman. Dengan anamnesis maupun pemeriksaan fisik belumlah cukup untuk mendiagnosis pasti penyakit infeksi. Saat ini sudah ada beberapa pemeriksaan penunjang yang cukup akurat untuk memastikan diagnosis penyakit infeksi, seperti demam tifoid kita bisa periksakan Tubex TF dan Widal. Demam berdarah dengue diperiksa NS1 dengue dan tes serologi antibodi dengue. Malaria bisa diperiksa sediaan darah tebal dan rapid test. Untuk influenza bisa diperiksa PCR dan antigen virus influenza A dan B. Dan yang saat ini paling penting adalah pendeteksian virus COVID-19 yang meliputi pemeriksaan PCR, serologi antibodi, dan antigen. Tes PCR masih merupakan gold standard atau standar baku emas untuk mengetahui infeksi akut COVID-19 karena terdeteksi paling dini setelah terinfeksi virus tersebut, yaitu 2 hari setelah timbul gejala. Tetapi masih tetap bisa terdeteksi jangka lama meskipun orang tersebut sudah tidak infeksius. Sedangkan untuk antigen bisa mendeteksi protein virus, dan jika hasilnya positif, maka yang bersangkutan sedang dalam fase sangat menular atau infeksius. Untuk tes antibodi adalah untuk mendeteksi respon imun tubuh terhadap virus tersebut. Jadi tidak bisa untuk mendeteksi dini infeksi COVID-19, alias hanya untuk mengetahui apakah pasien sudah pernah terpapar virus COVID-19 dalam beberapa minggu sebelumnya. Bagaimana kita tahu jika terpapar virus adalah dengan adanya gejala-gejala klinis yang timbul seperti demam. Masa inkubasi virus COVID-19 adalah antara 1-2 minggu sebelum timbulnya gejala. Pengambilan sampel untuk pemeriksaan COVID-19 bisa dengan sampel darah, lendir hidung atau nasofaring, dan lendir tenggorokan atau orofaring. Pengambilan darah kapiler bisa dilakukan untuk sampel tes cepat atau rapid test, dan darah vena bisa digunakan untuk berbagai keperluan laboratorium.
dan dilakukan pemrosesan terlebih dahulu menjadi plasma atau serum sebelum dimasukkan ke mesin pemeriksaan sampel. Di beberapa penelitian mengatakan bahwa pengambilan sampel swab lendir melalui hidung lebih akurat hasilnya dibandingkan swab dari mulut. Istilah new normal diganti dengan adaptasi kebiasaan baru atau AKB sejak 10 Juli 2020, di mana kita harus beradaptasi dengan lingkungan dalam bentuk perubahan perilaku diri menjadi lebih disiplin, menjaga kebersihan dan menaati peraturan protokol kesehatan. Pada masa pandemi COVID-19, masyarakat Indonesia diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru agar kita tetap bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas secara produktif. Gerakan 3M merupakan protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru atau new normal untuk pencegahan COVID-19. Harus lebih digalakkan untuk mengurangi penyebaran virus SARS-CoV-2 atau virus COVID-19, sehingga diharapkan bisa mencegah terjadinya gelombang ketiga pada masa pandemi saat ini. Cara yang dilakukan adalah dengan memakai masker saat keluar rumah, rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak aman, dan menghindari kerumunan. Diharapkan dengan kebiasaan baru ini menjadi kesadaran masyarakat secara merata. Mencuci tangan yang baik adalah mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sehingga kuman bisa terbuang dari permukaan tangan kita selama minimal 20 detik sampai 60 detik. Para sahabat InstaLife, untuk cara mencuci tangan, para sahabat bisa mengikuti 6 langkah seperti di pamflet Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang tertera di sini. Hari cuci tangan pakai sabun sedunia diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Saat pandemi COVID-19 sekarang ini, semua orang wajib memakai masker tanpa terkecuali. Masker tidak boleh terlalu longgar, karena kuman dapat masuk melalui celah yang ada, masuk ke hidung, lalu ke saluran nafas kita. Jangan turunkan masker ke dagu, karena jika masker turun ke dagu atau leher, bagian dalam masker akan tercemar oleh kuman. Dan ketika masker dinaikkan kembali, maka mulut dan hidung kita menjadi tercemar. Jika kondisi sangat dibutuhkan untuk makan dan akan berbicara di forum, lebih baik masker benar-benar dilepas, tidak diturunkan ke dagu. Untuk masyarakat awam saat ini disarankan untuk memakai masker kain dengan 2 atau 3 lapisan sesuai standar SNI atau Standar Nasional Indonesia. Bisa dilihat contohnya di sini. Masker kain sebaiknya tidak dipakai lebih dari 4 jam, karena masker kain tidak seefektif masker medis dalam menyaring partikel virus dan bakteri. Filtrasi pada masker dari kain adalah 50–70%. Masker kain jika digunakan dengan benar dapat mencegah droplet atau percikan dahak mengenai orang lain. Masker medis yang terdiri dari 3 lapisan digunakan oleh para tenaga medis seperti para dokter dan perawat, orang sakit, penunggu orang sakit, dan orang lanjut usia di atas 60 tahun. Efektivitasnya adalah 80–95%. Masker scuba dan buff adalah masker yang terlalu tipis karena hanya terdiri dari 1 lapis kain, sehingga dikhawatirkan tidak bisa menyaring droplet yang mengandung virus penyebab COVID-19. Malah justru dapat memecah droplet menjadi partikel yang lebih kecil, sehingga droplet ukuran kecil dapat menjadi airborne. Kemampuan menyaring atau filtrasi kedua masker ini sangat rendah karena pori-pori masker sangat lebar dan tipis. Masker seperti ini memang murah dan dapat dipakai berkali-kali setelah dicuci. Tapi efektivitasnya hanya 0–5% saja. Jangan lupa sahabat InstaLife, ketika kita batuk sebaiknya menggunakan masker, menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, bisa juga dengan menutup mulut dengan tisu. Jadi dimanapun kita berada, sebaiknya kita menerapkan etika batuk tersebut supaya tidak menularkan ke orang di sekitar kita.
Batuk dan bersin bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dan juga alergi. Penularan penyakit infeksi saluran pernafasan seperti ini bisa melalui droplet atau tetesan dahak dan airborne atau lewat udara. Menjaga jarak fisik atau physical distancing sekitar 1-2 meter saat di kerumunan adalah hasil perubahan istilah menjaga jarak sosial atau social distancing sejak 20 Maret 2020 oleh WHO. Diharapkan masyarakat global menjaga jarak fisik, bukannya memutuskan kontak sosial dengan keluarga atau orang lainnya. Adapun istilah gerakan 3M yang lain yang sudah lebih dulu eksis untuk pencegahan demam berdarah dengue. Istilahnya kita sebut 3M+, yaitu menguras dan menyikat, menutup tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, plus mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. Hal ini juga penting mengingat mulai bertambahnya kasus demam berdarah di masa pancaroba ini. Pertempuran melawan COVID-19 masih jauh dari selesai. Pandemi ini masih belum berakhir. Semua orang masih tetap beresiko terjangkit COVID-19 sampai vaksin dan pengobatan yang efektif berhasil ditemukan. Vaksin merah putih dibuat di Indonesia oleh peneliti Indonesia dan untuk rakyat Indonesia. Berguna untuk melawan tipe virus COVID-19 yang bersirkulasi di negara ini. Sehingga kita tidak bergantung dengan vaksin dari luar negeri. Vaksin merah putih masih dalam uji coba ke hewan sampai akhir tahun 2020 dan masih lama diproduksi secara massal sekitar tahun 2022. Saat ini sedang berlangsung uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19 dari China yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah bergerak cepat demi kesehatan warga negaranya dengan merencanakan vaksinasi massal menggunakan vaksin COVID-19 buatan luar negeri terlebih dahulu, yang rencananya dimulai akhir Desember 2020 setelah disetujui oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Dikarenakan jumlah vaksin masih terbatas, maka pemerintah Indonesia melakukan kebijaksanaan untuk memprioritaskan 6 kelompok penerima vaksin COVID, yaitu yang pertama adalah garda terdepan seperti para medis, TNI Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik. Yang kedua adalah tokoh masyarakat dan agama, kecamatan RT, RW, dan yang ketiga adalah seluruh tenaga pendidik mulai tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, dan yang keempat adalah aparatur negara, aparatur pemerintah pusat, daerah, dan legislatif. Kelompok kelima adalah peserta BPJS dan penerima bantuan iuran atau PBI. Dan kelompok terakhir adalah masyarakat yang berusia antara 18 sampai 59 tahun. Silom Lipo Cikarang sudah menerapkan prinsip Clean and Safe Hospital, sehingga ketika di lobi pintu masuk, suhu pengunjung akan diukur dengan thermal scanner camera. Bagi yang mempunyai suhu di atas 37,5 derajat Celcius dilarang masuk ke gedung rumah sakit. Surat pernyataan atau declaration form COVID-19 juga kami sediakan di meja lobi bagi para pengunjung yang akan masuk ke gedung rumah sakit. Jika dari pengisian formulir ini terdapat poin-poin yang positif ke arah suspek COVID-19 dan suhu terukur lebih sama dengan 37,5 derajat Celcius, pasien akan diarahkan oleh petugas kami untuk berobat di poliklinik khusus demam dan ISPA yang bernama Politulip, di mana mempunyai akses masuk tersendiri. Pelayanan tes deteksi COVID-19 tersedia di rumah sakit kami selama 24 jam. Hanya saja pelayanan drive-thru dan swab booth tersedia Senin sampai Jumat antara jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Sisa waktu selanjutnya dilaksanakan di unit gawat darurat atau UGD. Pelayanan rapid antibody test atau tes cepat antibody dan serologi antibody bisa dilakukan secara drive-thru, sedangkan pelayanan PCR dan tes cepat antigen swab dilakukan di swab booth. Saat di rumah sakit kami terdapat promo paket tes antigen COVID-19 dan PCR COVID-19
dengan cara swab hidung atau nasofaring untuk tes antigen. Hasilnya cepat, bisa ditunggu dalam 15 menit. Sedangkan tes PCR COVID-19 hasilnya jadi dalam 1-3 hari. Tes cepat antibodi dan serologi antibodi eleksis atau antibodi total juga bisa diperiksakan dengan menggunakan sampel darah yang hasilnya bisa ditunggu dalam waktu 30 menit sampai 1 jam. Sahabat InstaLife sekalian, mungkin sudah banyak yang mengetahui adanya aplikasi grup rumah sakit Siloam yaitu MySiloam untuk mempermudah para pasien untuk mengetahui data-data pemeriksaan, riwayat pengobatan pribadi, serta membuat janji berobat ke dokter rumah sakit Siloam secara online. Aplikasi ini bisa diunduh di Google Play dan Apple Store. Aplikasi MySiloam bisa untuk membuat janji pendaftaran untuk rawat jalan ke dokter di seluruh rumah sakit Siloam seperti jadwal praktek saya, yaitu Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 2 siang dan jam 6 sampai jam 8 malam. Dan juga di hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Selain itu juga terdapat aplikasi Aido Health yang bisa diunduh untuk pendaftaran telekonsultasi atau konsultasi online dengan dokter-dokter di rumah sakit Siloam. Jika pasien tidak bisa datang ke rumah sakit tapi ingin berobat, obat akan diantar ke rumah pasien oleh rumah sakit kami. Telekonsultasi atau konsultasi online menjadi sangat penting di era new normal seperti sekarang ini untuk orang-orang yang masih takut ke rumah sakit, misalnya karena ada penyakit komorbid, dan juga sangat bermanfaat untuk pasien-pasien positif COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dan ingin berkonsultasi dengan dokter. Semoga materi saya ini bisa bermanfaat bagi sahabat InstaLife dan silahkan sahabat InstaLife bisa menonton kembali acara saya ini di IGTV Siloam Lipo Cikarang mulai esok hari. Sampai jumpa di waktu yang akan datang dengan materi yang berbeda. Terima kasih.